Tuhan itu udah milih saya buat di sini. Kenapa saya nggak memanfaatkan? Ya kan peluang ini. Itu yang saya syukuri sih. Ibaratnya mungkin kalau misalkan ditambah personil ke divisi saya malah akan jadi rancu atau apalah atau seperti apa Iya gitu kita kan. karena kan iya betul sih karena nggak tahu ya Iya. sebenarnya kita tuh Yang penting kita nerima ternyata ujung-ujungnya. ngelihat orang wih pakai mobil sport gitu kan. Heeh. Kita nggak tahu pajaknya dia lebih mahal, bahan bakarnya dia lebih boros mungkin ya kan kita nggak tahu. Kita cuman kayak ngeliat si covernya aja nggak sih ya kan. Ya sebenarnya udah jalan kaki gratis. Iya. Jadi ya kita harus nerima. Nah, kayaknya Mbak Hana pun ini ya sederhana sekali. Jadi walaupun mungkin apa ya taraf pendapatan ya bukan taraf kita tapi taraf pendapatan yang dari awal sampai sekarang alhamdulillah eh, naik naik dan semakin naik tercukupi mencukupi dan cukup lah itu ya. Nah itu di sana tuh ada kesederhanaan ya kan. Eh, Kalau ngeliat nih denger cerita dari Mbak Hana aja kayaknya dulu susah banget tapi sekarang dalam. Nah tapi si sederhananya ini nggak berubah nih Mbak. Sikap Jangan sederhana sampai berubah. jangan Kalau sampai berubah. pengennya saya pendapatan kita memang harus ya ada peningkatan terus karena apa? Apabila kita menjadi orang yang sejahtera, kita itu gampang loh mau ngapa-ngapain. Maksudnya itu bukan dalam artian yang negatif. Maksudnya kayak gini. Kayak misalnya kita punya atau enggak sejahtera deh. Ada orang atau keluarga kita minta bantuan atau pengen dia punya kesempatan gitu kan. Pengen dibantu sama kita. Kita itu nggak perlu mikir dulu. Nggak perlu mikir, ya udah. Kamu pengen apa atau enggak? Aku bisa nih ngasih kamu peluang. Kita nggak perlu mikir. Tapi apabila kita hidup kita sendiri aja susah, gimana kita mau ngebantu yang lain? Gitu. Terus kalau misalnya kita sejahtera, kita itu bebas mau ngapain aja. Menurut saya ya, itu pandangan saya. Tapi yang satu, kayak kesederhanaan sikap, penampilan, itu memang harus tetap sederhana sampai kapanpun. Itu pengennya saya sih seperti itu. Gitu. Beneran, karena kalau kita sederhana, kita itu nggak canggung, apa sih namanya? Nggak sungkan mau kemana-mana aja, mau bergaul dengan siapa aja. Itu enak gitu. Jadi masuk kemana aja lah ya. Karena ya emang nggak berubah nggak ada perubahan maksudnya nggak ada perubahan dalam karena begini ketika kita nggak punya duit itu bukan suatu ujian kayaknya ya tapi ujian itu datang ketika kita punya uang. Wah nahan egonya bukan main gitu kan entah itu belanja sana sini gitu yang tadinya sederhana tapi kan mungkin parameter kesederhanaan tiap orang pun beda-beda ya kan? Entah itu dia dengan apa makan setiap hari di restoran itu udah dia sederhana itu kan beda juga karena memang dia mampu mungkin itu kan. Nah itu kan balik lagi ke yang tadi kita memang harus benar-benar ngelihat diri kita nih adanya di mana sih Tahu apa yang kita butuhkan. Terus ya kalau untuk pribadi saya, jadi sebuah kesederhanaan itu penting, baik itu dalam berucap, baik itu dalam penampilan, gitu. Cuman pendapatan kita jangan sampai sederhana, maksudnya harus ada peningkatan terus-terusan gitu kan. Jadi saya ingat itu mungkin sekarang saya berusia 34 atau 35 tahun. Mungkin ya 10 atau 20 tahun yang akan datang atau mungkin kalau misalnya saya masih ada, saya tuh udah pensiun. Sedangkan pengeluaran kita kayaknya nggak bisa direm. Iya. Sedangkan pendapatan kita nggak ada. Nah, gimana caranya biar mau sekarang, mau nanti, mau besok, mau kapanpun, ya udah kita jalan mau pakai duit ya udah pakai aja gitu ya. Pada saat ini mau pendapatan berapapun kalau misalnya lebih gede tuh ya kita harus tetap sederhana, harus bisa ngatur keuangan. Itu karena kita hidup bukan cuma saat ini, pada saat kita pensiun kita masih hidup,
tapi pengeluaran kita terus-terusan. Iya. Gimana caranya biar kita tuh pada saat kita pensiun, kita udah nggak mikirin lagi tuh isi dapur, nggak usah mikirin lagi, "Aku besok mau makan apa? Aduh nggak punya duit, oh ya nggak punya ini, itu." Nggak usah kayak gitu. Jadi, Jadi ini ya Mbak, apa ya, mempersiapkan dari sekarang. lebih nyiapin. Karena itu tadi, namanya kita hidup, kita punya keluarga. Kayak Fahmi kan belum nikah, otomatis suatu saat punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak. Otomatis pada saat Fahmi tua, ya Fahmi itu nggak sama anak, sama pasangan gitu, ya kan? Sama istri. Masa ya kita mau ngerepotin anak, mau minta duit ke anak buat makan, buat ini kan nggak mungkin. Jadi ya untuk saya pribadi sebenarnya saya lebih menyiapkan untuk ke nantinya. Nggak apa-apa deh untuk sekarang. Kayak misalkan Mbak Hana dari pendapatan kalau sebenarnya lebih besar loh dari Mbak Hana, tapi kenapa sih Mbak Hana dari penampilannya kok kayak nggak di itu banget sih, kok kayak apa sih Ya namanya? udah sederhana. Iya kayak gitu don't kan. care banget sama itu gitu kan. Cuman ya yang saya tegaskan dalam hidup saya itu harus tetap sederhana. Nah, dalam kesederhanaan itu nih yang jadi pertanyaan, Mbak memisahkan keinginan dan kebutuhan nggak? Iya, Dipisahkan. iya, beneran. Nah, Saya itu kayak misalnya pengen beli apa, saya itu mikir hmm. barang ini multifungsi nggak? Saya sampai mikir kayak gitu nih, beneran. Kenapa? Saya single parent, saya ibaratnya nyari duit sendiri. Apa ya, numpang hidup, numpang ke siapa kalau nggak kepada Tuhan kan? Ibaratnya kalau saya sendiri yang kalau saya sendiri yang nggak ngatur, mau siapa lagi? Masa ya kita mengitukan ke orang lain? Kan nggak mungkin. Jadi ya saya melakukan sebenarnya buat saya pribadi, buat nanti pada saat hari tua saya itu nggak perlu lagi pusing mikirin ini itu. Bahkan sebenarnya saya sudah punya keinginan atau sudah pernah saya tulis juga sih, kayak misalkan pada saat usia pensiun apa yang pengen saya lakukan gitu kan. Itu udah ditulis juga dari sekarang. Jadi saya nggak kayak orang-orang oh ya punya anak, punya tabungan nanti biar hari tua ada yang ngejagain. Saya itu nggak kayak gitu nih pikirannya, beneran. Saya nggak kayak gitu. Omongan doang gak sih? Kan kasihan anak ya kan? Masa ya anak kita gedein terus masa tua kita, ya dia harus ngerawat masa tua kita. Ibaratnya saya ngikut dia, saya nggak mau kayak gitu. Ibaratnya bahkan saya sudah pernah nulis di buku impian saya, pada saat nanti saya udah lansia atau saya sudah nggak punya kegiatan atau minimal saya sudah free lah ya, tinggal nunggunya aja, saya pengen tinggal di panti jompo atau bahkan saya yang punya panti jomponya. Maksudnya biar saya itu nggak ngerepotin yang lain. Sampai sebegitunya saya ngerancang buat nanti ke depannya. Tadi kan keinginan dan kebutuhan Mbak itu dipisahkan ya. Keinginan itu yang seperti apa dan kebutuhan itu seperti apa sih? Untuk memisahkannya kayaknya aku ingin beli air. Keinginan sama kebutuhan. Karena aku butuh, karena haus. Nah itu kan sama. Nah dipisahkannya seperti apa? Iya. Kebutuhan premier, tersier, sekunder, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi kalau misalkan keinginan itu contohnya kayak misalkan kita pengen makan deh ya. Sebenarnya makan nasi, lauk, sayur itu udah cukup. Tapi kalau misalkan aku pengen makan yang lumayan deh di restoran Jepang, nah itu udah sebuah keinginan. Kayak misalkan contoh 1 bulan sekali deh, nggak apa-apa makan di tempat kita pengen. Tapi kalau misalkan buat kebutuhan, ya buat kebutuhan kalau kebutuhannya yang itu aja udah cukup. Iya, ibaratnya nasi, lauk, sayur itu mah udah cukup. Itu sih kalau saya ya. Atau enggak gadget deh, HP ya kan. Aku pengen HP yang 30 juta. Tapi kalau misalkan dilihat dari fungsinya, kalau misalkan fungsinya buat apa dulu gitu kan. Kalau misalkan ternyata spesifikasi yang saya perlukan cukup dengan harga yang 4, 5 atau 6 juta, ya udah itu aja. Berarti kita bisa lebih menghemat dong, lebih banyak, dan duit itu bisa dialokasikan buat tempat lain. Iya, ya itu sih ada di dalam. Itu penting nih dari
kayak misalnya kita hidup itu penting banget buat ngatur keuangan, Mhm. beneran. Karena kita harus bisa membedakan mana kita pengen apa sama aku harus nih kayak misalnya buat keinginan sama buat investasi Heeh. atau enggak kayak misalkan buat sekolah anak deh. Itu kan memang itu ya apa ya urgent Iya, atau pokok lah iya gitu. Iya. daripada kayak misalkan aku atau enggak beli apalah kayak gitu yang nggak perlu. Kalau saya sih kayak misalnya tuh untuk kebutuhan pribadi saya menghitungkan banget, bukan berarti saya nggak punya atau Nah, dibilang pelit atau apa itu menurut saya sih itu gaya hidup saya iya. seperti itu. Karena memang ada yang lebih ya urgensi mungkin ya Iya, kebutuhannya kan dilihat lagi. Sekarang karena ada biar kita situasi terbiasa dengan keadaan seperti itu. bisa karena terbiasa. Iya, kayak misalkan untuk saat ini kehidupan saya masih sangat sederhana atau enggak dari pendapatan deh masih menurut saya ya pas-pasan. Mungkin orang lain lihat saya oh, pendapatan Bahana lebih besar nih dari saya. Cuman pada saat ini saya ngerasa memang kayak tadi saya sampaikan saya pengen punya pendapatan 10 juta ya karena memang yang saya perlukan saat ini kayak misalnya buat bayar biaya sekolah, buat tabungan buat nantinya misalnya buat apa sih tabungan Di hari tua nanti. iya kayak gitu memang budgetnya segitu sebulan saya baru aman. Tapi dengan pola hidup saya yang rapi, yang kayak misalkan buat beli apa aja saya harus mikir dulu nih, bukan berarti saya nggak apa ya pelit atau apa, Iya. tapi memang saya membentuk sebuah kebiasaan, kebiasaan kebiasaan yang nanti suatu saat otomatis pendapatan saya setiap tahunnya mudah-mudahan sih memang lebih meningkat. Jadi biar keinginan saya cukup segini sesederhana ini, tapi pendapatannya lebih banyak dan dari pendapatan tersebut saya bisa lebih kayak mengumpulkan aset atau buat investasi Buat yang lainnya lain. biar nanti pada saat hari tua saya itu nggak terpontang-panting nyari itu sih Mi. Iya, bukan berarti nggak mampu, tapi Iya, dilihat lagi mana fungsinya mungkin ya. Ada beberapa faktor yang kita lihat lagi, bukan berarti kita itu nggak mampu membelinya, tapi kita lihat fungsionalnya. Kalau memangnya itu udah kebutuhan bahkan urgensi, ya kita juga pasti beli. Jadi duitnya apa ya? Sementara disisihkan dulu deh gitu kan, daripada yang habis nggak jelas mungkin seperti itu ya. Ya udah tabung aja dulu, beli aset lah yang lainnya kan banyak. iya. Banyak caranya deh. Dilihat dari fungsinya Mi. Dilihat dari fungsinya kayak misalkan HP kita butuh spesifikasinya yang buat RAM-nya berapa gitu kan. Ya udah kalau RAM segitu cukup, kenapa buat yang lebih mahal kayak misalkan apa sih dananya kan bisa dipakai buat yang lain dulu. Beli rumah lagi misalnya gitu. Buat modal usaha Iya, lagi atau kan apa buat banyak. ditabung atau investasi atau entah itu reksadana sama atau apapun itu bisa daripada kita mengikuti gaya hidup yang nggak ada habisnya deh kalau mau kita ngikutin. Lagi di era sekarang ya udah apa era teknologi sekarang aduh bener-bener deh. Ya tapi tetap aja banyak sih pelajaran yang bisa diambil nih dari Mbak Hana. Saya pribadi dapat banyak gitu kan. Jadi sederhanakan diri walaupun ya memang penghasilan kita setinggi gunung. Iya. Ya, tetaplah kita apa ya? Kita harus ingat dari mana kita berasal gitu kan. Jadi biar apa ya? Ada tuh bahasanya di atas langit masih ada langit. Wah, ketika kamu aja baru ngeluarin segitu ada lagi yang lebih gitu. Ya mendingan sederhana udah gitu kan. Kayaknya enak-enak aja, tenang aja, enjoy aja gitu kalau sederhana. Iya, karena hidup sederhana itu sebenarnya enak banget nih. Ibaratnya kayak dari penampilan, dari tempat tinggal. Ya namanya kita tempat tinggal ya menurut saya harus sesederhana mungkin. Yang bagus itu kalau tempat tinggalnya itu kita sewakan. Nah, itu harus yang bagus banget biar ngasilin duit yang lebih banyak. Kalau misalnya kita punya duit banyak atau udah sejahtera deh, kita tetap sederhana. Terus kita bisa tuh membantu orang tanpa kita itu harus mikir dulu. Nggak harus, buat makan aja aku masih susah kok aku bantuin. Nggak ada istilah kayak gitu nih kalau kita udah punya. Jadi langsung. Makanya, nyiapin dari sekarang. Gitu. Untuk saya pribadi ya, nyiapinnya dari sekarang. Kita nggak tahu dengan usaha ini apakah, apa sih namanya, Tuhan itu ya, apa ya, apa yang kita tanam
tanam atau apa yang kita siapkan ya kita bakal menuainya nanti gitu. Nah ini saya nanamnya kayak gini dengan kesederhanaan, dengan yang apa sih? Ya udah belajar gitu kan. Kayak misalkan punya dana lebih, nggak usah untuk saya pribadi ya, buat penampilan, buat apa ya udah nggak terlalu penting gitu. Kecuali kalau misalkan udah cukup punya tabungan, rumah yang banyak atau kos-kosan, atau misalkan punya kendaraan yang kita sewakan, atau udah nggak perlu mikirin apa ya udah di sini. Mantap. Lumayan nih. Terakhir nih Mbak. Bukan terakhir lagi. Ini beneran terakhir. Tadi kan terakhir. Ini beneran terakhir nih. Apa harapan Mbak untuk kedepannya, untuk perusahaan ini, untuk diri Mbak dan lingkungan di sekitar, untuk aku dan teman-teman yang lain? Jadi harapan saya itu cukup sederhana nih. Saya pengen lebih baik di setiap harinya. Perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang jauh lebih bermanfaat, bisa ngebantu banyak orang. Terus ya itu tadi tetap menanamkan visi dan misi dari perusahaan ini. Terus ya buat anak-anak muda ya tetaplah sederhana dari segi penampilan atau apa yang harus oke, yang harus bagus, yang harus itu dari dalam kita gitu. Dari penampilan mah cukup sederhana. Jadi ya itu tadi. Pokoknya dari impian kita harus luar biasa, terus pendapatan kita harus luar biasa. Tapi kehidupan kita atau ya kita hidup ya gaya hidup tetap sederhana aja. Itu sih. Percuma kalau luarnya bagus kalau dalam hatinya itu jelek ya. Apalah. Turi harapan Bahana aja sederhana loh. Tadi dibilang harapannya sederhana, bahkan sampai ke harapannya aja sederhana kan. Jadi memang kita harus sederhana. Gak usah glamor-glamor apa itu. Ria, foya. Tidak. Mungkin itu aja perbincangan Siap. pada kesempatan kali ini. Makasih banyak Mahanda. Oke, terima kasih udah mengundang saya. Kita sharing-sharing ya di sini gitu kan. Tannya maksud apa ya? Kita ngajarin gitu. Apa ya? Menggurui enggak di sini. Apalagi nyuruh enggak dong. Karena kan saya berpikir bahwa guru yang besar adalah pengalaman orang. Belum tentu saya ngalamin pengalaman yang Bahana gitu kan, di kemudian hari kan bisa jadi prepare untuk sayanya. Ya kan? Dan begitu pula dengan saya. Ya mudah-mudahan aja ada yang bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Itu aja. Thank you. Sekian, saya Fahmi Alamsa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.